Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai waktu terciptanya materi energi dalam kemunculannya, dalam keberadaan fisik. Jadi, time of the matter energy appears in physics existence by Laodemaister. Jadi kita melihat konsep teori of Laodemaister, the God creation, theory of Laodemaister. Jadi pertama-tama berasal dari Tuhan, the God, Allah, or other name, one God for all. Kemudian terpancar Nur-A atau Nurullah dengan V, kecepatan tak terhingga, masih bidang metafisika. Kemudian dari Nur-A menjadi Nur-M, Nur Muhammad, kecepatan 50.000 tahun cahaya, masih metafisika. Kemudian Nur Muhammad dipancarkan Nur Maskuron atau Ed dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Timbul fisika materi energi di dalam Maskuron. Jadi kita melihat Maskuron pertama ciptaan Tuhan itu terdiri dari 10 nur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nur. Kemudian di T0 waktu pertama dipancarkan O-ray. Kemudian T1 terbentuk kuanta atau kuantum. T2 terbentuk partikel. T3 terbentuk atom. Kemudian T4 terbentuk elements. 4,5 terjadi Big Bang at the middle Maskuron. T5 universe atau alam semesta. Kemudian T6 galaksi. T7 solar system atau tata surya, atau di sini juga akan terjadi kiamat. Kemudian T8 komet. Kemudian T9 adalah black hole. Jadi kita lihat Maskuron. Dalam Maskuron ini Big Bang adalah the middle point of Maskuron. Big Bang is the connector between microcosmos and macrocosmos. Jadi kita dapatkan ini dari pembelahan alam semesta, satu titik jadi garis jadi orbit, jadi lengkungan, kemudian bergerak dalam waktu jadi batangan, dibelah, kemudian irisan. Ini dianalisa adalah gaya-gayanya kita dapatkan Maskuron. Jadi mengenai jarak dengan waktu dalam Maskuron, dari Earth atau dari bumi ke Big Bang, ini adalah 12,5 miliar tahun cahaya. Dari bumi atau Earth ke O-ray, pancaran pertama, itu ada 35 miliar tahun cahaya. Kemudian dari bumi sampai terjadinya black hole yang paling besar itu ada 10 miliar tahun cahaya. Kemudian jarak dari O-ray ke black hole terbesar nanti adalah 45 miliar tahun cahaya. Sedangkan kelengkungan alam Maskuron, alam semesta yang terbentuk oleh Maskuron pertama dari titik semula kembali ke titik semula adalah 200 miliar tahun cahaya. Jadi kita lihat teori Maskuron, ada 10 titik dari T0 sampai T9 dengan tahapan sebagai berikut. Pada periode pertama 35 sampai 30 miliar tahun yang lalu, ini antara T0 dengan T1, antara O-ray dengan kuanta. Di T0 Tuhan pancarkan OD, yaitu unifikasi N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, jadi N1 sampai N9, dan terbentuk kuanta di T1. Jadi dari periode pertama O-ray menjadi kuanta. Periode kedua 30 sampai 25 miliar tahun lalu, dari kuanta menjadi partikel. Jadi T1 T2, di T1 kuantum berinteraksi membentuk 10 macam kuanta. Lalu terbentuk struktur partikel fundamental di T2, partikel fundamental di T2. Selanjutnya pada periode ketiga 25 sampai 20 miliar tahun lalu, itu dari partikel menjadi atom. Jadi T2 sampai T3 terbentuk partikel quark, lepton, lalu neutron, proton, positron, elektron di T3, maka terbentuk atom pertama di T3.
Nah, itu atom pertama di T3. Periode keempat 20 sampai 15 miliar tahun lalu. Itu antara atom sampai terjadi elemen keseluruhan. T3 sampai T4 elektron, proton, neutron berinteraksi membentuk 290 macam atom lalu berkelompok dalam 8 golongan unsur di T4. Jadi kelompok 8 golongan unsur dari 290 macam atom di T4. Kemudian periode 5, 15 sampai 12,5 miliar tahun lalu, dari elemen sampai terjadinya Big Bang. T4, T4,5, 8 golongan unsur membentuk bola materi padat maharaksasa, lalu meledak hebat sebagai Big Bang di T5. Jadi Big Bang pada pertengahan Maskuron, terjadi pada titik 4,5 pada periode kelima. Selanjutnya pada periode ke-6, jadi 12,5 miliar sampai 10 miliar tahun lalu, ini dari Big Bang sampai terciptanya alam semesta, miliaran alam semesta. Jadi T4,5 sampai T5 terjadi ledakan Big Bang, materi teracak dalam berbagai unsur, lalu membentuk 8 kelompok miliaran alam semesta di T5. Nah, jadi di T5 ini ada miliaran alam semesta yang terbentuk dengan materi yang acak-acakan dari hasil ledakan Big Bang. Terjadi pada periode ke-6. Jadi terciptanya alam semesta itu ada 6 periode. Ada 6 periode atau di periode 6 terciptanya alam semesta. Terciptanya alam semesta ada 6 periode. Kemudian periode ke-7 10 sampai 5 miliar tahun lalu, dari alam semesta ini membentuk galaksi. Jadi periode 7. Jadi T5 sampai T6 di setiap alam semesta terbentuk super cluster galaksi, cluster galaksi termasuk sampai kepada galaksi Milky Way kita di T6. Nah, jadi dari super galaksi, super cluster galaksi, cluster galaksi sampai galaksi daerah ini, dari universe sampai galaksi. Kemudian periode berikutnya, jadi periode berikutnya adalah periode ke-8. Periode 8, 5 miliar sampai sekarang. 5 miliar tahun lalu sampai sekarang, yaitu dari galaksi sampai terbentuknya solar system dan kiamat. Jadi T6 sampai T7, galaksi membentuk bintang multiple, bintang triple, bintang double, dan bintang single. Terjadi nova dan supernova, terbentuk solar system, dan termasuk juga terbentuknya bumi di dalam solar system. Lalu terjadi kiamat di T7. Jadi di T7 ini setelah terbentuk solar system akan terjadi kiamat di T7. Ini pada periode ke-8. Tata surya. Nah, tata surya ini tadi terbentuk planet-planet. Kemudian pada periode 9, dari 0 sampai 5 miliar tahun akan datang, itu periode 9 itu dari solar system terjadi kiamat, lalu akan sampai terjadinya komet. Jadi T7 sampai T8 kiamat bumi dan tata surya, planet meledak, jadi materi kecil, jadi debu kosmis, jadi uap air. Setelah dingin, lalu terbentuk komet di T8. Nah, periode ke-9. Terbentuk komet di T8 dari hasil ledakan kiamat. Kemudian periode berikutnya, jadi hasil ledakan kiamat bumi, alam semesta, terjadi komet nanti di titik 8. Periode ke-10, yaitu 5 sampai 10 miliar tahun akan datang, yaitu dari T8 sampai T9, dari komet menjadi black hole. Jadi periode 10 ini 5 sampai 10 miliar tahun akan datang. T8 sampai T9, komet di T8 ini akan mengisap dan menghancurkan materi partikel di alam semesta, partikel dasar di alam semesta. Kemudian terjadi black hole, terjadi hole
di T9 terjadi Hall karena seluruh materi dikumpul, kemudian materi energi ditarik oleh Tuhan. Jadi materi energi dikumpul jadi satu, dikumpul ke pinggir dan ditarik oleh Tuhan. Kalau pada T0, Oderei, materi energi ini dipancarkan oleh Tuhan. Jadi dari ruang metafisika muncul ke ruang fisika, ruang fakta fisika, dipancarkan 10 Oderei. Sebaliknya kalau di titik 9 seluruh materi energi disapu oleh komet tadi, kemudian akan terjadi black hole, di mana materi energi dipanggil pulang back to God, kembali pulang, kembali kepada Tuhan. Inilah satu siklus maskuron, terjadinya alam semesta. Jadi di T9 tadi terjadi komet, dari komet menjadi black hole, di mana black hole seluruh materi akan kembali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi satu siklus alam semesta itu mulai dari Oderei sampai black hole, di mana pertengahannya adalah Big Bang. Jadi Big Bang ini bukan awal materi energi, tapi Big Bang adalah pertengahan materi energi. Big Bang is the middle of matter energy. No beginning of matter energy. The beginning matter energy is Oderei, and the Big Bang is the middle of matter energy, and the end is black hole. Matter energy go to back God. Jadi inilah siklus alam semesta kita, di mana siklus ini bisa dihitung dengan didapatkan dengan operasi matematika Laode, operasi matematika baru Laode, di mana Nur Laode waktu sama dengan orbit. Kalau kita operasikan, jadi Nur 0 kita operasikan dalam 10 waktu, kita mendapatkan angka demikian. Nur 1 dalam 10 waktu mendapatkan orbit yang sekian. Nur 2 operasi waktu 10 kita mendapatkan orbit sekian, dan seterusnya, sehingga dari hasil operasi ini kita mendapatkan grafik seperti ini. Nah, inilah maskuron, struktur of matter energy, atau maskuron. Jadi ini semua struktur ini menggambarkan ciptaan Tuhan, the God creation, dari titik 0 sampai titik 9. Jadi inilah tingkat-tingkat materi dan penciptaan Tuhan di alam semesta. Tingkat-tingkat materi dan penciptaan Tuhan di alam semesta, di mana saya ulang lagi, Big Bang adalah pertengahan, sedangkan yang pertama adalah Oderei. Jadi kita melihat tahapan-tahapan daripada alam semesta itu, saya ulang. Jadi maskuron pertama ciptaan Tuhan, yang pertama adalah Oderei, T0. Kemudian di T1 adalah kuanta atau kuantum. T2 adalah partikel fundamental. T3 atom, jadi proton, neutron, dan elektron. Jadi atom. Kemudian T4 elemen, 290 macam elemen. Kemudian dikompres menjadi, dari elemen ini terkompres menjadi materi maharaksasa, kemudian terjadi ledakan Big Bang. This is compression, Big Bang. Setelah ledakan Big Bang, expansion terjadi miliaran universe, miliaran alam semesta di T5. Kemudian di T6 adalah galaksi, di T7 adalah solar system, di T8 adalah komet, dan T9 adalah black hole. Demikianlah ciptaan Tuhan, the God creation, struktur atau maskuron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.